44 tahun pembangunan Batam. Batam, kawasan yang terus berkembang, terletak strategis di Asia Tenggara, sangat sesuai untuk kegiatan investasi di Asia Pasifik. 44 tahun lalu, Batam hanyalah sebuah pulau dengan 6.000 penduduk, berprofesi petani dan nelayan tradisional. Pemerintah pusat mengembangkan dan menetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas berawal dari basis logistik pendukung kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai dan gas bumi bagi Pertamina. Keunggulan strategis Pulau Batam mendorong pemerintah menetapkan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, kini Badan Pengusahaan Batam, sebagai pengelola pulau seluas 415 km persegi sekaligus pemberi insentif dan kemudahan dalam perizinan. Batam berkembang pesat sebagai daerah tujuan investasi industri, perdagangan, kegiatan alih kapal, dan kegiatan pariwisata yang kompetitif di kawasan Asia Pasifik. Infrastruktur berstandar internasional, Bandara Internasional Hang Nadiem dengan 4.000 meter landasan pacu terpanjang di Indonesia, 4 terminal feri penumpang, dan 3 pelabuhan kargo, 10 waduk air bersih, jaringan telekomunikasi dan listrik, 1.154 km jalan darat, 6 jembatan penghubung 7 pulau, infrastruktur teknologi informasi, jaringan kabel optik yang menghubungkan semua sektor industri di pulau ini. Fasilitas sosial untuk penduduk dan wisatawan, sarana dan rumah ibadah, gedung dan komplek olahraga di Muka Kuning. Politeknik Batam bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung dan Nanyang Politeknik Singapura mencetak tenaga kerja berkualitas. Perumahan dan apartemen sehat ramah lingkungan dirancang bagi para pekerja. Beberapa indikator pertumbuhan Batam hingga Juni 2015 investasi mencapai 19,82 miliar dolar Amerika. Investasi pemerintah 3,88 miliar dolar Amerika. Investasi swasta domestik 5,82 miliar dolar Amerika. Investasi swasta asing 10,13 miliar dolar Amerika. Total tenaga kerja hingga Juni 2015, 131.339 orang. Total ekspor hingga Juni 2015, 3,64 miliar dolar Amerika. Peningkatan di sektor pariwisata hingga Juni 2015, 766.000 orang, menjadikan Batam pintu gerbang kedua Indonesia setelah Denpasar, Bali. 70 hotel berbintang dan resort, 8 lapangan golf berstandar internasional, dan 2 marina memanjakan para wisatawan. Semester pertama Juni 2015, jumlah penerimaan pajak sebesar 2,03 triliun rupiah. Sistem pelayanan perizinan satu atap terpusat di Gedung Pusat Promosi Sumatera dibentuk pada 25 Juli 2006 untuk mendukung ekonomi khusus Batam, Bintan, dan Karimun, melayani proses singkat perizinan oleh pemerintah pusat dan daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pelayanan Pajak dan Bea Cukai, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengusahaan Batam, dan Pemerintah Kota Batam. Bukti pesatnya pertumbuhan ekonomi dan berkat pelayanan efisien serta insentif menarik, maka terdapat 22 kawasan industri yang beroperasi di Batam. Diresmikan pada 19 Januari 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Batam, Bintan, Karimun ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007. Era baru pembangunan Batam ditandai dengan penetapan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Insentif dan fasilitas serta kemudahan diberikan bagi kegiatan di kawasan perdagangan bebas, proses keluar masuk barang yang cepat, bebas cukai impor dan ekspor, bebas PPN, PPNBM, dan pajak penjualan, sistem one-stop service untuk perizinan, prosedur keimigrasian yang sederhana, kebijakan perburuhan atau ketenaga kerjaan yang bersahabat, fasilitas transportasi dan telekomunikasi lengkap, sistem keamanan yang baik, serta pemeliharaan iklim investasi yang kondusif.
Di bawah kepemimpinan Mustafa Wijaya, bekerja sama dengan berbagai pihak, Badan Pengusahaan Batam akan melanjutkan dan melengkapi Batam sebagai pintu gerbang investasi di Indonesia. BIFSA have given Batam Indo a very strong support, and with this support from BIFSA, we have attracted many MNCs from Japan, US, Europe, and also Asia. Perkembangan kawasan industri Pambil di samping usaha dari pemerintah juga tidak lepas peran dari BP Batam, di mana pada awal pertumbuhan Pambil kerjasama ini sungguh konkret, yakni bagaimana kita secara bersama-sama memasarkan Batam, diantaranya adalah juga memasarkan kawasan industri Pambil. Pihak dari pengusaha, kita melihat BP Batam itu yang dulunya Otorita Batam menjadi bapak kita dalam hal investasi di Pulau Batam. BP kawasan ada di Batam sangat terbantu kepada pengusaha khususnya di Batam ya. Jadi pengurusan di BP itu tidak ada yang menghambat selama ini, cukup membantu. Rencana pembangunan dan pengembangan ke depan adalah rencana pembangunan jalan tol, rencana pembangunan monorail, pengembangan fasilitas dan perluasan pelabuhan Sekupang, pengembangan fasilitas dan perluasan pelabuhan Telaga Punggur, pengembangan fasilitas dan perluasan pelabuhan Batu Ampar, dan pengembangan fasilitas dan perluasan Bandara Internasional Hang Nadiem. Kerjasama yang erat di antara Badan Pengusahaan Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, dan DPRD Kota Batam, serta berbagai kalangan akan melesatkan Batam menjadi kawasan industri yang kompetitif di Asia Pasifik.